Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak sekalian. Semoga kabar kalian semuanya dalam keadaan yang baik, sehat dan bahagia tentunya untuk dapat melakukan kegiatan pembelajaran dengan baik. Kembali lagi dengan channel Guru Tak. Jangan lupa siswa sekalian subscribe, like, dan share serta komentar sehingga channel kita ini kedepannya berkembang, channel pendidikan dan channel pembelajaran. Siswa sekalian yang berbahagia dimanapun kalian berada, sekarang kita masih berada pada masa pandemi ya. Virus corona alhamdulillah secara berlahan sudah mulai berkurang. Kita dapat mendengar dan melihat di tayangan pemberitaan. Tapi sampai sekarang ini kita masih tetap belajar dari rumah. Makanya himbauan kita semua senantiasa untuk memperhatikan protokol kesehatan, tetap memakai masker, senantiasa menjaga jarak kalian, dan jangan lupa untuk senantiasa mencuci tangan untuk kesehatan kalian semua. Untuk kesempatan ini, channel Guru Tak akan membahas pelajaran PPKN ya, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, kurikulum 13, khusus kelas 12 semester ganjil tahun pelajaran 2021 dan 2022. Yang menjadi kompetensi dasar yaitu mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok bahasan kita adalah hakikat demokrasi. Sebelum memulai pembelajaran, tentunya anak sekalian memperhatikan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita, yaitu diharapkan setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, siswa sekalian, jangan lupa untuk senantiasa memperhatikan. Ayo, hargai waktu dan waktu yang ada kita pergunakan dengan baik untuk belajar. Dan sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing tentunya. Semoga kegiatan pembelajaran ini senantiasa mendapat berkah. Amin. Hakikat demokrasi. A. Makna demokrasi. Siswa sekalian, ketika kita berbicara tentang demokrasi, maka hal itu bukan hal yang baru buat kita semua. Kata demokrasi sudah sering kita dengar. Kata demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu terdiri dari dua kata, demos dan kratos atau kratein. Demos berarti rakyat, kratos atau kratein yang berarti pemerintahan. Sehingga dapat diartikan bahwa demokrasi itu sebagai pemerintahan rakyat. Kemudian dalam bahasa Inggris yaitu demokrasi. Demokrasi, anak-anak sekalian atau siswa sekalian, ini merupakan sebuah konsep demokrasi yang menjadi sebuah kata kunci dalam bidang ilmu politik. Nah, ketika kita berbicara tentang politik atau ilmu politik, maka di dalamnya tentu
ada hal yang berkaitan dengan masalah-masalah yang berkenaan dengan demokrasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi itu merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Hal tersebut bisa diartikan bahwa dalam sebuah negara demokrasi, kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan yang bebas. Berarti di dalam sebuah demokrasi yang baik, maka akan terjadi atau tercipta pelaksanaan sistem pemilihan yang tentu baik pula. Pandangan Abraham Lincoln, ini bapak demokrasi, adalah salah seorang presiden di Amerika Serikat. Beliau mengatakan demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyat dengan serta-merta mempunyai kebebasan untuk melakukan sebuah aktivitas kehidupan, termasuk aktivitas politik, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Karena pada hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama. Ini pandangan dari Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat. Bagian B, siswa sekalian, klarifikasi demokrasi. A. Berdasarkan titik berat perhatiannya. 1. Demokrasi formal, yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. Kemudian, yang kedua, demokrasi material, yaitu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Di karena mana ini yang terjadi? Silakan anak-anak sekalian mencari di dalam bentuk referensi yang lain. Kemudian yang ketiga, demokrasi gabungan, yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok. Nah, kalau kita berbicara tentang negara non-blok, siswa sekalian, maka salah satu negara yang ada di dalamnya adalah termasuk Indonesia. Kita adalah termasuk di dalam negara non-blok atau tidak memihak pada satu kelompok atau blok yang berbeda. Berikutnya, B. Berdasarkan ideologi. 1. Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme atau komunisme. Kemudian yang kedua, demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Berdasarkan proses penyalurannya, 1. Demokrasi langsung, yaitu paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. 2. Demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan
Penerapan demokrasi seperti ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahannya yang dihadapinya semakin rumit dan kompleks. Jadi siswa sekalian bisa dipahami bahwa demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung itu jelas sekali perbedaannya. Ini salah satu contoh siswa sekalian bagaimana salah satu proses penyaluran aspirasi di dalam sebuah demokrasi. Di gambar sini dicontohkan pemilihan ketua OSIS kalau kita bisa lihat di sekolah gitu ya. Prinsip-prinsip demokrasi oleh Henry B. Mayo sebagaimana dikutip oleh Meriam Budiarjo dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik. Pertama, penyelesaian perselisihan dengan damai secara melembaga. Berikutnya, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Berikutnya, penyelenggaraan pergantian pimpinan secara teratur. Berikutnya, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Dan selanjutnya, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman serta menjamin tegaknya keadilan. Ini sebuah prinsip-prinsip demokrasi yang sangat bagus untuk diterapkan dalam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam kegiatan-kegiatan keorganisasian anak-anak sekalian. Berikutnya, Alamudi, sebagaimana dikutip oleh Sri Waryan dan Saifullah dalam bukunya yang berjudul Ilmu Kewarganegaraan. Suatu negara dapat disebut berbudaya demokrasi apabila memiliki soko guru demokrasi. Nah, soko guru demokrasi berikut. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Yang kedua, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Kemudian 3, kekuasaan mayoritas. Kemudian 4, hak-hak minoritas. Kemudian berikutnya, jaminan hak-hak asasi manusia. Nah, siswa sekalian, bisa kalian memperhatikan antara kekuasaan mayoritas dengan hak-hak minoritas. Dalam sebuah negara yang demokrasi dengan budaya soko guru demokrasi, ini ada sesuatu hal yang sangat mendasar yang harus diperhatikan antara mayoritas dengan kelompok minoritas. Pemilihan yang bebas dan jujur, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintahan secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Nah, siswa sekalian, demikian sekilas tentang materi yang bisa disampaikan. Silakan komentar, tulis komentar pada kolom komentar, pendapat, saran, serta tanggapan. Nah, anak-anak sekalian, tetap belajar, semoga menjadi anak yang senantiasa bisa membanggakan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.